Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Wiryana Putra, NPM 222102028. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas G, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan secara eksplisit mengenai khutbah Jumat. Dan saya akan memberikan secara singkat, padat, dan insya Allah menyeluruh. Baik itu dari syarat dan rukunnya. Khutbah Khutbah ini adalah sebuah pidato atau ceramah yang biasanya disampaikan oleh seorang pemimpin agama seperti imam dalam konteks ibadah Islam, khususnya pada hari Jumat selama sholat Jumat. Khutbah bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, dan pemahaman agama kepada jamaah. Nah, daripada khutbah ini adalah umumnya adalah sebuah pidato atau ceramah yang disampaikan oleh sebuah pemimpin Islam, baik itu imam maupun tokoh agama yang ada di dalam masjid tersebut, untuk menyampaikan sebuah nasihat keagamaan, baik itu nasihat, petunjuk, dan pemahaman moralitas secara agama, maupun baik itu secara agama maupun itu secara isu-isu yang relevan yang ada di masyarakat. Kemudian daripada tujuan khutbah itu sendiri memiliki tujuan yang luas. Nah, tujuan dari khutbah itu sendiri mencakup beberapa aspek. Pertama, edukatif. Kedua, inspiratif. Kedua, pemahaman moralitas secara spiritual. Nah, daripada edukatif, tujuan dari pencerahan edukatif ini adalah untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan suatu pengajaran kepada jemaah-jemaah yang hadir di dalamnya. Maksudnya apa? Pengajaran kepada mereka untuk memahami secara konteks etika isu-isu yang ada terkait yang relevan di masyarakat yang berkesinambungan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga mereka menjadikan Al-Quran dan hadis itu rujukan atas apa yang ada di dalam isu-isu yang relevan di masyarakat. Itu adalah sebuah edukatif, serta memberikan pencerahan yang ada sesuai dengan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW maupun yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada yang namanya tujuan inspiratif. Tujuan inspiratif ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada jamaah, sebuah motivasi agar jamaah termotivasi apapun itu yang berkaitan dengan keagamaan, nilai-nilai keagamaan maupun moralitasnya ataupun jasmaninya atau maupun batiniahnya. Jadi inspiratif ini memberikan tujuan, memberikan aspek penting kepada masyarakat agar jamaah ini menjadi pemikirannya yang termotivasi atas apa yang baik yang Rasulullah perlakukan maupun itu dalam lingkup keagamaan, baik itu qauliyahnya, fi'liyahnya, takriyahnya maupun sifatiyahnya. Kemudian pidato yang ada itu adalah pencerahan spiritual. Yang ketiga adalah tujuan daripada pencerahan spiritual. Jadi tugas dari khutbah ini untuk memberikan batiniyah, makanan kepada batiniyah, agar apa? Senantiasa taqarrub kepada Allah. Jadi sehingga mereka berpikir bahwasanya seperti inilah ajaran universal agama Islam itu sendiri. Mau itu pun pemahaman daripada konteks keagamaan maupun isu-isu yang diangkat. Kemudian pidato atau khutbah ini umumnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ini dimulai dengan pujian kepada Allah yang diikuti oleh bacaan ayat Al-Quran dan hadis. Dan di sini juga imam atau yang khutbah itu atau yang khitab atau yang khotib ini seringkali mengangkat isu-isu keagamaan, baik itu isu-isu keagamaan, isu moral, isu sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Jadi khutbah ini bukan suatu ceramah, bukan suatu pidato yang tentatif saja, melainkan yang sudah terstruktur, yang menjelaskan baik itu tentang isu-isu yang terupdate maupun itu yang relevan di dalam masyarakat gitu. Kemudian bagian yang kedua dari khutbah itu juga disebut dengan khutbah kedua. Fokusnya ini memberikan nasihat praktis dan petunjuk kepada jamaah
Imam mungkin membahas perkara-perkara sehari-hari, etika, isu-isu keumatan yang dapat memperkaya pemahaman dan praktik kehidupan sehari-hari umat Islam. Jadi fokus daripada khutbah kedua ini adalah memberikan nasihat secara praktis untuk faham-faham baik itu kehidupan sehari-hari, secara moralitas, etika, isu sehari-hari maupun tentang kehidupan sehari-hari. Jadi khutbah ini secara universal membahas seperti itu terkait dengan lingkup Al-Quran dan Hadis maupun hukum Islam yang lainnya. Dalam proses penyampaian khutbah juga, imam ini dituntut untuk menggunakan bahasa yang jelas dan bisa dimengerti oleh jamaah, serta mengutamakan pesan yang positif dan membangun. Khutbah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran keagamaan dan sosial di kalangan umat Islam, serta memberikan pandangan yang baik kepada jamaah terkait itu dengan norma-norma agama. Jadi prosesnya ini adalah suatu penyampaian yang tidak ambigu, bahasanya jelas, terkoordinasi, terstruktural, yang dimana dimengerti oleh masyarakat umum. Itu daripada khutbah itu sendiri. Kemudian khutbah bukan hanya merupakan sebuah wadah untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi salah satu sarana bagi pemimpin agama untuk bisa berkomunikasi dengan jamaahnya. Jadi maksud daripada tujuan daripada khutbah ini bukan hanya sebagai wadah penyampaian suatu pemahaman-pemahaman ajaran agama, melainkan suatu naungan, suatu wadah yang dimana salah satu sarana sebagai tokoh agama, sebagai imam, sebagai pemimpin agama untuk bisa berkomunikasi dengan jamaahnya secara langsung, secara intens dan universal, ya bisa dibilang secara fokus gitu. Jadi khutbah ini manfaatnya sangat besar sekali gitu. Baik itu memberikan makanan asupan kepada pemahaman tentang keagamaan yang ada di dalam diri kita, maupun secara motivator sebagai motivasi untuk diri kita untuk melakukan inovasi-inovasi kedepannya melalui dan terikat dengan Al-Quran dan Hadis. Kemudian bukan hanya bisa berkomunikasi dengan jamaah, melainkan bisa memberikan bimbingan moral kepada jemaah dan membangun kesadaran kolektif dalam konteks nilai-nilai Islam. Maksud daripada kesadaran kolektif ini adalah untuk menyatukan kesadaran-kesadaran dari masyarakat per individu untuk dijadikan satu, menjadilah kesadaran kolektif untuk apa? Untuk menimbulkan tujuan daripada isu-isu yang relevan pada saat itu di masyarakat. Nah, itulah khutbah. Kemudian syarat-syarat khutbah itu sendiri terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ini adalah khotib itu harus laki-laki. Kedua, khutbah harus diperdengarkan dan didengar oleh jamaah sholat Jumat. Yang ketiga, khutbah dibaca di wilayah tempat pelaksanaan sholat Jumat. Yang keempat, khotib harus suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang kelima, khotib harus suci dari najis. Yang keenam, khotib harus menutup aurat. Yang ketujuh, khutbah harus dilakukan dengan cara berdiri bagi yang mampu. Jadi ada rukhsahnya. Yang kedelapan, khutbah harus dilaksanakan ketika matahari sudah terbit, tepatnya di waktu zuhur. Yang kesembilan, khutbah harus disertai dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang ke-10, berkesinambungan. Secara struktural, garis elektoral itu sesuai dan tidak berantakan. Yang ke-11, tidak boleh ada jeda waktu yang lama, maka nanti bisa jadi jamaah itu menunggu. Itu adalah syaratnya. Kemudian rukun khutbah yang pertama ini membaca kalimat pujian kepada Allah. Contohnya yang biasa kita dengar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kemudian yang kedua, mengucapkan shalawat Nabi. Yang ketiga, membaca doa wasiat untuk takwa kepada Allah. Contohnya yang biasa kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir itu adalah mendoakan umat Islam. Itu adalah rukun daripada khutbah Jumat itu sendiri. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan baik itu dari definisi secara eksplisit yang insya Allah dipahami mengenai khutbah Jumat.
kedua itu mengenai syarat-syarat khutbah Jumat, dan yang terakhir itu adalah rukun-rukun syarat khutbah Jumat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.